Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang, dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga Ya, baik dan dan baik, ya. sehat selalu ya. Iya, Ya, kali ini kakek Sigit akan menceritakan kisah uniknya saat muda, dan topik yang diangkat adalah jadi wartawan sisihkan 700 pesaing. Ya. Ya. Bagaimana kisah lengkapnya? Silakan kakek untuk menyampaikannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kejadian tahun 85 ya. Itu tadi udah saya ceritakan di video Serial sebelumnya. pertama, Ya, video seri sebelumnya ketika saya jadi dosen ya. Jadi tahun 83 saya lulus bulan Maret, terus kemudian kerja di perusahaan ya swasta di mana saya fisiknya nggak kuat kerja di situ, terus saya jadi dosen ya. Itu mulai Agustus ngajar, udah disuruh ngajar, tapi proses administrasinya masih berjalan. Kemudian pada waktu awal tahun 85, jadi 2 tahun kemudian, itu saya dapat surat bahwa saya ditolak untuk lamaran menjadi dosen. Nah, itu saya kemudian mencari lowongan yang saya suka ya. Jadi saya memang mahasiswa itu, satu saya ingin jadi dosen, kedua itu sebenarnya saya juga ingin yang lain yaitu jadi wartawan. Karena seneng ya, bisa jalan-jalan, pikiran saya cuma itu sih dulu. Wartawan itu sering jalan-jalan ya. Nah itu gratis lagi, bahkan bisa dapat honor. Nah kemudian saya melamar itu adalah koran Kompas waktu itu ya, di Jakarta. Koran nasional terbesar Ya, ya? koran nasional terbesar waktu itu. Dan gajinya lumayan ya. Gajinya lumayan, cukup besar. Kemudian juga, nah ini pesaingnya banyak sekali. Jadi saya tes itu pendaftarnya 700. Pendaftarnya 700 orang. Ini pertama kali ya Kompas itu menerima pegawai baru, wartawan baru itu sarjana. Sebelumnya itu Kompas tidak menerima jalur dari orang kuliahan dengan ijazah, enggak. Jadi sebelum kami diterima tes yang kami ini, harian Kompas itu menerima wartawan dari jalur prestasi lah tanda kutip. Jadi orang-orang yang sudah waktu itu entah kuliah enggak ya, kebanyakan enggak kuliah. Itu dia sudah sering nulis di koran, di media, melaporkan apa, itu kemudian dia melamar gitu jadi wartawan itu, kemudian dites, mereka bisa keterima. Jadi itu saya pertama kali dites itu mengalami, dan buat saya juga pertama. Saya pertama dan terakhir saya mengalami yang namanya tes itu harus bersaing dengan banyak orang. Jadi saya membuat surat lamaran, kemudian dipanggil. Ternyata dari 700 pendaftar itu yang dipanggil hanya 300 untuk ngikut tes. Tes awal itu. Tes awal itu saya harus ke Jakarta, itu menjalani tes tertulis. Tes tertulis waktu itu ya biasalah TOEFL, TPA, TOEFL belum. waktu itu belum ada TPA sama TOEFL, tapi tesnya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terutama itulah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum, itu 3 itu tes yang awalnya itu. Kemudian setelah itu dari 300 itu dipanggil untuk tahap kedua. Tahap kedua itu ada psikotes. Ada psikotes. Nah itu kira-kira 2 minggu kemudian ya. Dan psikotes. Kemudian tahap ketiga itu wawancara dengan wartawan yang senior, dengan redakturnya gitu. Jadi itu saya sudah persiapkan itu. Saya waktu itu kalau wartawan itu saya ngerti ya. Jadi wartawan itu kan harus aktif nanya ya. Jadi saya waktu dipanggil wawancara itu, waktu itu yang diundang sekitar berapa ya? 10 orang atau 10 sampai 12 orang yang mau diterima ya, yang terakhir sebelum tes kesehatan, formalitas tes kesehatan. Jadi itu tes wawancara itu paling menentukan, dan saya udah siapkan lama itu saya siapkan nama-nama itu, saya hafalkan nama-nama redakturnya, kan saya tidak tahu nanti wawancara kan kemungkinan dengan redaktur ya. Nah ini saya hafalkan, terus kemudian ada si ABCD itu saya tahu dia biasa nulis bidang apa dan seterusnya.
Jadi pas wawancara itu saya disuruh duduk, saya nggak mau, saya salaman dulu. Saya salami semua satu-satu, selamat siang Bapak, siapa namanya? Saya tanya, Bapak siapa namanya? Udah sok wartawan. Jadi Bapak siapa namanya, terus dia mengemparkan diri ini, oh Bapak ini, apa namanya, yang Bapak yang sering nulis ini ya di berita masalah, misalkan apa namanya kota, terus ini oh Bapak yang sering ini, yang nulis masalah Konflik ini dan apa? seterusnya. Iya, jadi saya belum wawancara itu malah saya udah mewawancari satu-satu yang mewawancara ini, sehingga ya wawancara itu akhirnya nggak terlalu lama saya, karena kelihatannya orang-orang itu terpesona dengan saya ini, ini wartawan bener ini. Jadi dia yang sudah aktif nanya dulu. Jadi saya di acara yang wawancara beneran itu malah nggak ditanya apa-apa, malah saya udah sudah apa namanya tanda kutip udah lulus tes gitu. Jadi alhamdulillah jadi waktu itu kemudian saya di pulang ya dapat panggilan lulus ya. Kemudian ada 4 orang waktu itu formalitas tes kesehatan. Ya tes kesehatan biasalah, ada tes ya apa general tes itu kita di rumah sakit mana itu, ada salah satu rumah sakit swasta dibayari kalau itu oleh perusahaannya. Jadi itu tesnya kalau yang terakhir itu kesehatan itu formalitas. Kita semua nggak ada yang nggak lulus, hanya untuk menempatkan kira-kira orang ini sakit apa. Orang sakit aja nggak apa-apa, jadi orang yang sakit juga bisa diterima waktu itu, wartawan tidak masalah. Jadi yang penting dia itu sesuai ya dengan kriteria mereka sehingga diterima. Jadi kita 4 orang yang akhirnya diterima. Ya, berapa lama kakek jadi wartawan di Nah ini ceritanya, Kompas? saya ini sebenarnya udah sangat senang di wartawan itu. Nah, sebelumnya saya kan kerja di swasta nggak cocok karena sering sakit, kemudian jadi dosen seneng ngajar, nggak dibayar ya 2 tahun itu, tapi lamaran saya ditolak gitu ya. Nah ini 6 bulan, kira-kira 5,5 bulan kemudian itu 6 bulan saya kerja di situ itu. Nah saya kan wartawan biasa belusukan ya, masuk ke kantor-kantor orang itu biasa. Kita kan kalau kita mau memberitakan, ini sedikit cuplikan ya, nanti saya cerita di video lain ya mengenai pekerjaan wartawan ini. Misalkan aja saya tuh ingin memberitakan keputusan menteri yang baru gitu. Itu kan kita bukan datang kosong gitu. Kita biasa udah belusukan dulu, nanya ke dalam itu SK menteri yang akan konferensi pers itu dijelaskan seperti apa, fotokopinya mana gitu. Ya supaya kita nanti pas konferensi pers diundang wartawan, kita bisa menanyakan, sudah belajar dulu nanyanya itu sudah bisa lebih tajam gitu. Itu rahasia sedikit ya, rahasia dagang dari waktu itu koran yang besar, media besar itu begitu melakukannya. Jadi ini saya biasa belusukan, suatu saat itu belusukan ke kementerian bukan kementerian ya dulu ya, departemen ya kalau nggak salah, departemen pendidikan dan kebudayaan waktu itu. Depdiknas atau Depdikbud namanya ya dulu ya. Nah itu saya ke sana, terus saya sangat terkejut saya melihat apa namanya ada yang nggak sengaja itu saya lihat ada SK apa namanya PNS dosen seluruh Indonesia. Terus saya lihat nama saya ada di daftar dosen ITB yang diterima. Padahal saya itu keluar tadi itu melamar udah jadi dosen dan ngajar nggak dibayar, ditolak, saya ngelamar jadi wartawan. Wartawan udah seneng, udah ya saya sangat seneng sekali jadi wartawan, terutama bisa jalan-jalan enak dibayar. Nah ini tiba-tiba apa namanya, saya ternyata diterima jadi dosen, dan kemudian saya kontak ke senior saya dosen, dikasih tahu, ya Dek kamu harus balik ini jadi dosen. Loh, aduh saya bingung ini, saya kan udah jadi wartawan Pak, ini gimana, kan dulu saya ditolak jadi dosen. Ya tapi gimana Dek, kamu harus jadi dosen karena waktu itu kan kita memang, saya butuh tenaga adik itu, jadi udah melamar, kita udah proses, masa tiba-tiba nggak jadi gitu. Nah ini dengan berat hati akhirnya saya ya memutuskan untuk berhenti jadi wartawan, terus balik lagi jadi dosen. Kadang-kadang ya sampai sekarang saya sudah berapa bulan lagi mau pensiun. Jadi 40 tahun saya itu jadi dosen, 6 bulan saya jadi wartawan.
Kadang-kadang waktu jadi dosen kalau ada masalah saya nyesel juga, aduh ngapain saya dulu balik lagi jadi dosen. Sebenarnya kalau dari seneng itu lebih seneng ya, jadi wartawan itu lebih menyenangkan. Ya, itu saja mungkin ya. Iya, Ya, iya, rasanya cukup menarik juga kalau kita rujuk kisah perjalanan ya kakek. inspiratifnya, biar Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa inspirasi. menginspirasi Hmm, generasi muda yang sekarang sedang berjuang untuk mencari iya, betul. lahan-lahan mata pencarian. Iya. Ya, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.